What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means Lappy, Swappy, Samsonite. You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight we dine in hell! Excellent! Today we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Widih, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya bila kita harus tinggal di sebuah rumah yang banyak sekali keanehan-keanehannya? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film horor Indonesia terbaru yang berjudul Affliction. Film ini berkisah mengenai seorang suami istri bernama Nina dan Hasan yang mendapatkan kabar bahwa ibu dari Hasan ternyata itu sudah menjadi linglung atau bahkan tetangga-tetangga mengiranya itu sudah sakit jiwa. Maka Nina, Hasan dan kedua anaknya pergi untuk ke rumah daripada sang mertua. Namun ternyata di dalam rumah itu si Nina mengalami hal-hal aneh yang berbau mistis. Bukan hanya Nina, tapi hal ini juga menimpa daripada kedua anaknya. Kira-kira nih apa yang terjadi ya? Film yang merupakan karya perdana daripada Teddy Sue ini sebenarnya mempunyai premis yang sudah biasa, di mana sebuah keluarga harus hidup di sebuah rumah dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Namun jujur saja film ini cukup enak ditonton. Kenapa? Karena film ini ditulis dengan cukup membuat kita penasaran nih, di mana cerita perlahan-lahan namun pasti itu kita disuguhkan misteri demi misteri yang membuat kita penasaran untuk menontonnya. Bagi mereka yang mengharapkan film horor yang jump scare banyak, mungkin di film ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tipe film ini merupakan tipe yang slow burn. Seperti yang tadi saya bilang itu, secara perlahan-lahan sang penulis naskah memberikan kita petunjuk demi petunjuk untuk kita memecahkan misteri apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan film yang dengan pace yang tidak terlalu cepat ini menurut saya tidak membosankan. Hal ini terjadi karena para bintang utamanya ini bisa memerankan dengan sangat baik. Yang pastinya terutama untuk Nina yang diperankan oleh Raihanun dan untuk sang bunda yang diperankan oleh Tuti Kirana. Nah, kedua karakter inilah yang memegang peranan penting yang membuat kita tetap untuk menontonnya dan tetap untuk terpaku, bahkan bisa dibilang itu terhipnotis untuk memecahkan permasalahan atau misteri apa yang terjadi. Namun sayangnya, menurut saya nih, sayangnya 2/3 film atau babak pertama, babak kedua yang sudah disusun dengan rapi, dengan sangat hati-hati, dengan petunjuk-petunjuk yang sangat bagus menurut saya, namun harus diakhiri dengan babak ketiga yang bagi saya ini terlalu terburu-buru. Itu benar-benar satu keputusan yang menurut saya sangat disayangkan. Harusnya justru babak ketiga itu merupakan babak puncak, itu bisa dibuat lebih maksimal atau dibuat lebih hati-hati lagi. Seperti contoh nih, saya juga sangat bingung nih, tiba-tiba perubahan karakter daripada Hasan itu bisa sangat cepat. Walaupun mungkin aja beralasan, tapi bagi saya ini sangat-sangat kurang beralasan. Hal itulah yang membuat saya menyayangkan kenapa babak ketiga ini terlalu digenjot untuk jor-joran, terlalu cepat ritmenya. Nah, selain tadi itu di mana babak ketiganya itu terlalu cepat, menurut saya yang agak saya sayangkan adalah sebenarnya ini
film ini mempunyai potensi-potensi untuk penggalian lebih dalam lagi. Seperti tadi tokoh-tokoh, misalkan tokoh Nina dengan kemampuannya yang supernatural. Nah ini harusnya ini bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Atau mengenai Hasan, harusnya ini babak 3 ini bisa lebih digali lagi nih. Kenapa nih dia seperti ini, kenapa seperti itu. Ataupun sang ibu nih motivasinya apa. Ataupun sang korban apa nih sebenarnya nih. Nah itu sebenarnya menurut saya sih masih bisa digali dan masih bisa menjadi potensi untuk menguatkan daripada cerita ini. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi. Untuk tata kameranya maupun sinematografinya menurut saya sih cukup indah, di mana kita dibawa oleh gerakan kamera yang cukup lambat ataupun dengan warna atau ton warna yang menurut saya ini agak dingin ya. Ini benar-benar mencerminkan daripada isi film ini. Overall, ini merupakan sebuah film horor yang masih bisa dinikmati dan menurut saya ini cukup menyenangkan. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you!